Halo semuanya, perkenalkan saya Rizka Larasati dari angkatan 2022. Nah, di sini saya akan mewawancarai dari BPI, salah satu masterpiece dari lembaga saya yaitu Armabi, di mana untuk memenuhi tugas LKMM. Nah, di sini saya sudah bergabung dengan Deli dari Proker Baksosbid, salah satu masterpiece-nya di Armabi nih. Bisa perkenalkan Kak Deli? Ya, perkenalkan nama saya Lili Fitria. Saya selaku BPI dari Baksosbid Armabi 2020. Nah, di sini Kak Deli sebagai apa nih di Baksosbid 2024 ini? Jadi di Baksosbid 2024 kali ini itu saya tuh seperti naik jabatan gitu ya mungkin. Dari yang tahun lalu itu bendahara gitu, sekarang menjadi ketua pelaksana Baksosbid 2024. Wah, 2 tahun berturut jadi BPI. Jadi bisa diceritakan nggak Kak Deli ini Baksosbid ini apa sih gitu? Jadi Baksosbid ini tuh kan merupakan salah satu acara masterpiece-nya di Armabi gitu ya. Jadi program kerjanya Baksosbid ini tuh dari Departemen Sosial. Nah, Baksosbid ini tuh biasanya diadakan di desa, yang biasanya itu ikut bareng sama Sosma, yang biasanya diadakan despin juga desa tersebut. Itu kan, nah tahun ini itu 2 kali diadakannya. Yang satu kali di kegiatan pertama itu diadakan di desa, biasanya di desa Sumerjo, dekatnya Tumpang situ. Nah, itu tuh pada tanggal 25 Agustus dengan sasarannya tuh ada ibu-ibu kader, kemudian ibu-ibu PKK gitu, ibu-ibu kader posyandu gitu, untuk mendengarkan edukasi kesehatan reproduksi, terutama di penyakit HIV gitu. Kemudian untuk acara yang kedua itu tempatnya berbeda lagi dengan desa ini. Jadi tempatnya itu di panti asuhan di Bunul situ. Itu acaranya tuh 26 Oktober tahun ini. Nah, acaranya tuh juga bervariasi gitu, berbeda dari acara yang pertama. Jadi acaranya di panti asuhan itu ada pengukuran berat badan, tinggi badan, kemudian ada pengukuran IMT juga. Nah, ini tuh sasarannya tuh anak-anak SD kelas 1 sampai kelas 6 gitu. Nah, caranya di panti asuhan tuh menurut saya tuh kayak acara senang-senang aja gitu, bareng main-main juga sama adik-adik kecil gitu kan. Nah, selain dari kedua acara tersebut, sebelumnya itu sudah diadakan namanya tuh sekolah volunteer. Jadi kita tuh menarik volunteer dari teman-teman kebidanan semuanya, bahkan yang non Armabi juga diperbolehkan ikut gitu. Nah, untuk kegiatannya ini tuh diharapkan bisa meningkatkan peran dan kemampuan calon tenaga kesehatan, khususnya tuh bidan gitu ya, berdedikasi dengan sepenuh hati sebagai bentuk pengabdiannya itu kepada masyarakat. Oh, jadi seru sekali ya kita di sini kuliah materi terus, kita bisa di luar sebagai pengabdian sama berbaur dari masyarakat gitu ya. Jadi bisa sebagai pengalaman nantinya kalau sudah jadi bidan gitu ya. Ya, jadi kita tuh seperti selama kita kuliah itu bisa diaplikasikan gitu. Contoh belajar mengaplikasikan ke masyarakat. Seru juga ya ini, soalnya kan gabung jadi dari BEM sama Armabis tuh kolab gitu ya Kak Dian. Iya, jadi satu desa gitu. Nah, dari sebuah acara otomatis dari sebuah proker acara tidak keluar dari yang namanya SWOT ya kan Kak ya. Dari kekuatannya itu apa, kekuatan acara ini, kelemahannya, peluangnya, ancaman yang jadi proker tersebut gitu. Bisa diceritakan nggak untuk kekuatan dan strength dari proker ini di tahun ini tuh apa aja sih Kak? Jadi strength dari Baksosbid ini itu yang pertama tuh relevansi program. Jadi kan kita kan belajar di kebidanan gitu kan ya. Terus kemudian kita bisa mengaplikasikan edukasi atau materi yang sudah kita dapatkan itu ke masyarakat. Seperti contohnya kan tadi kesehatan reproduksi, terus pengaplikasian berat badan adik-adiknya, tinggi badan, IMT gitu kan. Kemudian selain itu juga meningkatkan kolaborasi. Jadi kan karena kita juga kolaborasi dengan pemerintah desa, kemudian dengan
pemilik panti gitu kan gitu. Kemudian juga dapat memberikan kontribusi sosial, jadi itu kita bisa apa ya, mengedukasikan tadi itu. Kemudian kan nanti dari edukasi itu kan harapan kita itu kan bisa berkurang gitu kan angka-angka HIV, kemudian ibu-ibu juga lebih tahu, lebih aware dengan kesehatan reproduksinya mereka gitu. Banyak sekali ya kekuatan di dalam programnya kakak ini. Dari kekuatan sendiri pasti dong ada kelemahannya dari program tersebut. Apa sih untuk tahun ini tuh kelemahannya dari bakso sendiri? Kelemahannya itu jadi yang pertama tuh dari sumber daya, karena kan kita oprek volunteer itu kan di hari libur juga. Mungkin teman-teman ada yang lupa mengisi G-form, jadi kan volunteernya tuh seperti berkurang gitu kan, jadi kayak kurang dari target gitu kan. Jadi kita harus extend terus demi memenuhi kuota gitu ya. memenuhi kuota volunteernya tuh tadi. Kemudian dari durasi pelaksanaannya, karena kan durasi pelaksanaan di kegiatan pertama dan kedua itu jauh gitu kan, lebih dari 1 bulan gitu kan. Jadi kan teman-teman tuh kadang tuh lupa mau ngerjain tugasnya gitu kan, jadi harus di apa ya, dioper-oper lagi buat ayo dek tugasnya, ayo panitia tugasnya gitu kan. Kemudian kelemahannya itu dari kesiapan volunteernya. Mungkin sekolah volunteernya itu tahun ini tuh bisa ditambahkan dengan seperti public speaking gitu ya. Jadi kan ketika menerangkan sesuatu ke adik-adiknya, kayak misalkan cara gosok gigi atau gimana, terus kemudian edukasi ke ibu-ibu kader itu lebih enak gitu ngomongnya, public speakingnya lebih bagus dan bahasanya itu lebih mudah diterima sama masyarakat gitu. Lalu untuk dari kelemahan sendiri dan kekuatan sendiri, pasti dong ada peluang nih, opportunity bagi prokernya kakak ini untuk masuk gitu. Apa sih peluangnya dari bakso speed ini kalau ikut gitu? Jadi opportunity yang didapetin dari ikut bakso speed ini tuh sebenarnya tuh kayak lebih penguatan kompetensi. Jadi kayak bisa nggak sih aku tuh mengaplikasikan ilmu yang udah aku dapat selama ini di kebidanan gitu kan, kayak cara belajar mengaplikasikan gitu kan, jadi lebih bisa atau lebih berpengalaman gitu kan nantinya. Kemudian tuh peningkatan kesadarannya dari masyarakat sendiri, jadi kan masyarakat tuh lebih tahu, lebih aware gitu kan. Jadi kayak kita tuh ngasih tahu ternyata tuh gini, yang benar tuh gini gitu kan. Kemudian peluangnya juga kita bisa kerjasama jangka panjang sama desa itu gitu kan. Jadi kalau misalkan apa ya, misalkan desanya tuh request gitu kayak Mbak tahun depan ada kegiatan ini di sini ya, namanya ini kalau bisa. Jadi kita tuh di request gitu lah sama mereka. Kemudian sekalian kita bisa promosi program. Jadi kayak di UB itu ada ya, di FK tuh ada apa ya, lembaga namanya tuh Armabi gitu. Biasanya dia melakukan baksos edukasi gitu ke desa gitu kan. Jadi kan karena itu kan di desa, karena kan mungkin ya pemerintah kesehatan di sana tuh kayak mau ke desa tuh enggak, karena jauh gitu kan, jalannya jauh gitu kan. Terus partisipasinya tuh juga kadang tuh beda-beda gitu. Jadi bisa meningkatkan citra program studi kebidanan sendiri gitu ya Kak ya. Oke, dari ancaman tersebut kita beranjak ke terakhir nih, Tris. Jadi ancaman dari program bakso speed ini apa sih di tahun 2024 ini? Ancamannya itu kalau dari internal sendiri itu mungkin dari panitianya ya, kayak yang panitianya itu tiba-tiba hilang atau nggak mau kerja atau ya cuma nurut nama aja gitu kan. Kemudian tuh kalau dari eksternal itu kayak cuaca, mungkin kan waktu kita kan berangkat pagi-pagi banget nih ya, biasanya ke desa, terus tata-tata di sana persiapan gitu kan. Mungkin kadang-kala kan kalau pagi itu hujan atau gimana, macet gitu kan, jadi nggak tepat waktu nyampe sana gitu kan. Kemudian dari eksternal pihak desa gitu kan, kayak kita sudah membooking tanggal sekian di sini, kadang itu kayak takutnya tuh mereka tuh nggak mempersiapkan, kayak lupa atau ada acara apa, karena kan pihak desa itu acaranya iya banyak, bukan hanya dari kita aja gitu kan.
Kemudian ancaman dari partisipan juga, kadang itu kita mengundangnya berapa, misalkan 50 gitu kan, terus yang datang itu kurang dari 50, kurang dari kuota gitu kan, jadi kita seperti harus door to door gitu. Oke. Gitu ya. Jadi banyak sekali yang bisa kita pelajari dari Baksos Beat ini. Jadi contohnya sendiri kita bisa latihan kayak kalau di fakultas lain kan ada KKN, kalau di sini tuh nggak ada gitu. Jadi Baksos Beat ini bisa jadi perantara gitu ya kak ya. Jadi kayak misal nih mau turun ke desa langsung, mau Baksos Beat nih, terus ikut Baksos Beat gitu. Dari SWO tadi sendiri itu juga masih bisa diterima sebagai proker gitu ya kak. Jadi terima kasih ya kak untuk wawancaranya ini, membantu saya banget gitu ya. Terima kasih sudah mau berkenan saya wawancarai untuk tugas saya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya kak. Semangat ya UMM-nya.